Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi, yaitu penguasa Pakuan Pajajaran atau penguasa Kerajaan Sunda Galuh. Awal mula Sunan Gunung Jati ini lahir bermula ketika Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama dengan kakaknya, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Nah, selama tinggal di Mekah, mereka berdua ini ternyata nyantri atau berguru juga ke Syekh Bayanullah, yaitu adik dari Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi sendiri adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di wilayah Cirebon kala itu. Nah, Nyai Rara Santang dan kakaknya ini berguru kepadanya. Dan gurunya tersebut atau Syekh Datuk Kafi ini memerintahkan keduanya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah dan bertemu adiknya yaitu Syekh Bayanullah untuk belajar tentang agama Islam juga di sana. Nah, pada saat di Mekah, Nyai Rara Santang ini akhirnya bertemu dengan jodohnya yaitu Syarif Abdullah Al-Hashimi, yaitu seorang bangsawan dari Timur Tengah dan juga salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian setelah mereka berdua ini menikah, mereka pergi ke wilayah Campa dan kemudian Syarif Abdullah ini diangkat menjadi sultan dari Kesultanan Campa dan beliau diberi gelar Sultan Maulana Umdatuddin Al-Hashimi atau biasa dikenal di sana dengan sebutan Wan Abdullah. Nah, Nyai Rara Santang ini kemudian mendapatkan nama baru juga sejak dia menikah dengan Syarif Abdullah ini, yaitu Syarifah Mudaim. Nah, dari pernikahan Syarif Abdullah Al-Hashimi dan Syarifah Mudaim atau Nyai Rara Santang ini, mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah yang lahir 1 tahun setelah Syarif Hidayatullah ini lahir. Namun setelah Syarif Nurullah ini lahir, ayahnya atau Syarif Abdullah Al-Hashimi ini tidak lama setelahnya tutup usia atau meninggal dunia. Nah, beberapa waktu pun berselang nih guys, Syarif Hidayatullah akhirnya berumur 20 tahun. Nah, setelah beliau ini berumur 20 tahun, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Tajmuddin Al-Kubri selama 2 tahun untuk memperdalam ilmu agama Islamnya di sana. Nah, setelah dia berguru ke Syekh Tajmuddin Al-Kubri, beliau kemudian pergi lagi untuk berguru kepada Syekh At-Taulahi Syajili, yaitu seorang penganut Imam Syafi'i selama 2 tahun juga. Nah, selama Syarif Hidayatullah ini berguru kepada Syekh Al-Taulahi Syajili, Syarif Hidayatullah ini dikenal dengan nama Syed Kamil di sana. Nah, setelah berguru ke Syekh Al-Taulahi Syajili, dia pergi lagi untuk belajar tasawuf Rasul dengan anak dari Syekh Datuk Kafi, yaitu Maulana Abdurrahman Baghdad. Nah, selama belajar dengan Maulana Abdurrahman Baghdad, Syarif Hidayatullah pun dijodohkan dengan Syarifah Baghdad, yaitu adik dari Maulana Abdurrahman Baghdad, yang disebut juga sebagai Pangeran Panjunan. Nah, dari pernikahan ini, Syarif Hidayatullah mempunyai 2 orang putra, yaitu Pangeran Jayaklana dan Pangeran Gung Anom, atau Pangeran Serdang Lautan. Nah, setelah menamatkan pelajaran tentang tasawuf Rasul, akhirnya Syarif Hidayatullah ini memutuskan untuk kembali ke Campa untuk menemui ibunya dan saudaranya di Campa. Ketika di Campa, beliau ini dikenal oleh pamannya atau Mahapati Ungkajutra dengan nama Nurdin. Dan pada saat beliau datang ke Campa ini, akhirnya Syarif Hidayatullah ini ditunjuk untuk meneruskan kedudukannya sebagai penguasa kerajaan Campa. Namun Syarif Hidayatullah ini menolak permintaan pamannya tersebut dan beliau menyarankan supaya kedudukan itu diserahkan kepada adiknya yaitu Syarif Nurullah. Karena Syarif Hidayatullah lebih banyak di luar Campa dan beliau masihlah ingin mengembara dan mempunyai keinginan untuk menjadi pengajar agama Islam juga. Maka dari itu dia menolak untuk menjadi penguasa dari kerajaan Campa. Syarif Nurullah pun akhirnya ditunjuk menjadi penguasa baru di Campa dan Syarif Hidayatullah akhirnya memutuskan mengembara menuju ke Pulau Jawa. Namun sebelum ke Pulau Jawa, dia terlebih dahulu singgah di Gujarat, yaitu sebuah daerah dari India kala itu. Dan kemudian setelah dari Gujarat, beliau pergi ke negeri Pasé di Pulau Sumatera, yang sekarang masuk dalam wilayah Aceh. Nah, di Pasé, beliau tinggal di Pondok Syed Ishaq dan berguru kepadanya selama 2 tahun di sana. Setelah 2 tahun berguru kepada Syed Ishaq,
Syarif Hidayatullah kemudian akhirnya berlayar menuju Pulau Jawa dan singgah di salah satu wilayah dari Banten kala itu, dan bertemu dengan Sunan Ampel yang pada waktu itu sedang berdakwah juga di sana. Beliau pun membantu Sunan Ampel untuk berdakwah, dan beliau pun di sana akhirnya memperistri Nyai Kawunganten, yaitu adik dari Bupati Banten kala itu. Pernikahan Syarif Hidayatullah dengan Nyai Kawunganten akhirnya membuat Bupati Banten dan sebagian para pembesar serta warga masyarakat Banten akhirnya menjadi penganut agama Islam di sana. Nah, dari pernikahan ini Syarif Hidayatullah mempunyai 2 orang anak, yaitu seorang wanita bernama Ratu Winaon dan seorang pria bernama Pangeran Subakikking, atau lebih dikenal sebagai Pangeran Maulana Hasanuddin, atau Sultan Banten yang pertama. Selang beberapa waktu di Banten, Syarif Hidayatullah pun diajak oleh Sunan Ampel menuju Ampel Denta. Nah, setelah sampai di Ampel Denta, Syarif Hidayatullah pun diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Babadan. Nah, ketika Syarif Hidayatullah ini menyebarkan agama Islam di Babadan, beliau kemudian memperistri Nyi Babadan, yaitu Putri Ki Gedeng Babadan. Namun dari pernikahan beliau dengan Nyai Babadan, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun, karena setelah mereka menikah, setahun setelahnya, Nyai Babadan ini meninggal dunia. Nah, tidak lama setelah itu, beliau kemudian menikah dengan Putri Ki Gedeng Tepasan, dan dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Ayu dan Pangeran Muhammad Arifin, atau Pangeran Pasarean. Nah, beberapa waktu pun berselang nih guys, Syarif Hidayatullah pun dipanggil oleh Sunan Ampel dan diajak untuk ikut perkumpulan dalam pembagian tugas untuk menyebarkan agama Islam lebih luas lagi di Pulau Jawa ini. Nah, dalam perkumpulan itu akhirnya Syarif Hidayatullah diberi tugas oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di tanah Sunda, membantu pamannya atau kakak dari ibunya, yaitu Pangeran Cakrabuana, karena masih banyak yang menganut ajaran Buddha Prawa di sana. Syarif Hidayatullah pun setuju dengan tugas yang diberikan oleh Sunan Ampel, dan beliau pun berangkat ke tanah Sunda dan didampingi oleh Dipati Keling yang telah menjadi penganut agama Islam beserta 98 orang pengikutnya juga. Nah, beliau pun sampai di Cirebon dan kemudian menemui pamannya, yaitu Pangeran Cakrabuana di sana. Setelah beliau menemui Pangeran Cakrabuana di sana, Syarif Hidayatullah akhirnya disarankan untuk menetap di Gunung Sembung dan mulai menyebarkan Islam di sana. Atas saran itu, akhirnya Syarif Hidayatullah pun berangkat menuju ke Gunung Sembung dan mulai menyebarkan agama Islam di sana. Nah, sebelum dakwah Sunan Gunung Jati berkembang di wilayah ini sangat banyak atau didominasi oleh etnis Tionghoa saat itu. Maka dari itu, Pangeran Cakrabuana mengutus Syarif Hidayatullah ini untuk berdakwah ke Gunung Sembung ini. Nah, Syarif Hidayatullah ini akhirnya berhasil berdakwah dan diterima oleh masyarakat di sana. Pengaruh Sunan Gunung Jati pun semakin luas di wilayah Gunung Sembung ini karena metode dakwah beliau sangat diterima oleh penduduk di sana. Nah, karena pengaruhnya sudah mulai semakin luas, akhirnya Syarif Hidayatullah ini pun membangun Masjid Agung Cipta Rasa di sana. Dan masjid ini pun lebih banyak menunjukkan estetika lokal Hindu atau Tionghoa ketimbang Islam itu sendiri, karena menghormati etnis Tionghoa yang banyak tinggal di sana. Nah, karena pengaruhnya cukup besar di wilayah Gunung Sembung ini, akhirnya Syarif Hidayatullah menikah dengan bangsawan Tionghoa di sana, yaitu Ong Tien Nyoa. Nah, dari pernikahannya dengan Ong Tien Nyoa, Syarif Hidayatullah ini mempunyai seorang putra, namun putranya ini meninggal ketika baru dilahirkan di Lur Agung. Nah, di daerah ini atau di daerah Gunung Sembung ini juga beliau akhirnya mulai dijuluki sebagai Maulana Jati atau Syekh Jati, yang kemudian namanya mulai dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beberapa waktu pun berselang, Syarif Hidayatullah pun akhirnya dikukuhkan oleh Pangeran Cakrabuana menjadi Tumenggung Negeri Cirebon dengan gelar Sunan Gunung Jati. Nah, pada saat bersamaan juga para wali pun mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai penetap panatagama Islam di seluruh wilayah Sunda yang berkedudukan di wilayah Cirebon, menggantikan kedudukan Syekh Nurul Jati yang telah lama wafat. Nah, Sunan Gunung Jati pun akhirnya menempati Istana Pangkuati bersama dengan Pangeran Cakrabuana yang berkedudukan sebagai Manggala Cirebon. Dan kemudian dikatakan beliau menikahi putri dari pamannya, yaitu Nyai Pangkuati, anak dari Pangeran Cakrabuana sebagai pendampingnya. Nah, pada saat Syarif Hidayatullah ini menjabat sebagai Tumenggung,
Wilayah Cirebon ini masih merupakan bawahan dari Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Sunda Galuh, yang setiap tahun berkewajiban menyerahkan terasi dan garam sebagai bulu bekti atau pajak kepada Kerajaan Sunda Galuh ini atau kepada Pakuan Pajajaran. Nah, karena hal ini, Syarif Hidayatullah pun akhirnya melakukan musyawarah dengan Pangeran Cakrabuana di Pati Keling dan dengan para Ki Gedeng yang berkuasa di seluruh tanah Sunda kala itu. Nah, dari musyawarah ini, Cirebon akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menyerahkan bulu bekti kepada Keraton Pakuan Pajajaran. Tindakan Cirebon yang tidak ingin lagi membayar bulu bekti atau pajak akhirnya mendapat tanggapan keras dari Keraton Pakuan Pajajaran, yang kemudian Pakuan Pajajaran memutuskan mengirim 60 orang pasukan untuk menindak Cirebon di bawah komando Tumenggung Jagabaya. Namun ternyata tindakan menghukum Cirebon itu tidak terlaksana karena Tumenggung Jagabaya ternyata membelot, karena beliau sudah menjadi penganut agama Islam. Apalagi tidak beberapa lama setelah peristiwa itu, Prabu Siliwangi dikatakan menghilangkan diri bersama dengan Pakuan Pajajaran. Maka dari itu, hukuman Kerajaan Sunda Galuh kepada Cirebon akhirnya tidak terlaksana. Nah, setelah kejadian itu, Pangeran Gung Anom atau Pangeran Serdang Lautan, yaitu anak dari Sunan Gunung Jati dengan Syarifah Baghdad, dikatakan mampir ke Cirebon melalui jalur laut. Namun di tengah laut dekat Pantai Gebang, perahu yang ditumpanginya diserang oleh perompak. Pangeran Gung Anom beserta para pengiringnya pun dibinasakan dan mayatnya pun dilemparkan ke laut oleh para perompak tersebut dan ditemukan di Pantai Mundu oleh masyarakat di sekitar pantai tersebut dan dimakamkan di sekitar Pantai Mundu juga. Syarif Hidayatullah yang menunggu anaknya berkunjung mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia oleh perompak, akhirnya mengutus pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Ki Gedeng Bungko untuk menangkap para perompak tersebut agar kejadian yang menimpa anaknya tidak terjadi kepada orang lain. Nah, gerombolan perompak itu pun akhirnya dihancurkan dan ditangkap oleh kesatuan bersenjata bala bantuan dari Cirebon di bawah komando Ki Gedeng Bungko ini. Nah, setelah kejadian itu, Ki Padilah atau Ki Fatahillah selaku utusan dari Panglima Angkatan Bersenjata dari Demak menemui Syarif Hidayatullah untuk meminta restu menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Karena diketahui bahwa pelabuhan Sunda Kelapa ini pemimpinnya pergi mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Portugis di Malaka. Nah, karena hal tersebut, restu itu pun diberikan oleh Syarif Hidayatullah, dan dengan restu itu angkatan bersenjata dari Demak akhirnya bekerja sama dengan kesatuan bersenjata dari Cirebon. Dan komando atau panglima tertinggi diambil oleh Ki Fadilah atau Ki Fatahillah disertai dengan pendamping dari Cirebon, yaitu Pangeran Cirebon, Dipati Keling, Dipati Kuningan, dan Dipati Cangkuang. Nah, pasukan Demak dan Cirebon ini pun pergi ke wilayah Sunda Kelapa untuk menyerang Sunda Kelapa. Setelah melalui pertempuran yang sengit yang menewaskan Raja Sanghyang atau raja yang berkuasa di Sunda Kelapa saat itu beserta dengan istrinya, Sunda Kelapa pun akhirnya berhasil ditaklukkan oleh angkatan bersenjata Demak dan Cirebon. Nah, setelah Sunda Kelapa ini ditaklukkan oleh Demak dan Cirebon, ternyata pada saat itu kesatuan bersenjata Portugis datang ke pelabuhan Sunda Kelapa ini untuk menjawab kesepakatan dengan Raja Sanghyang ketika di Malaka beberapa waktu yang lalu. Nah, mereka atau bangsa Portugis ini tidak mengetahui bahwa situasi di Sunda Kelapa ternyata telah berubah, yang menyebabkan kedatangan kesatuan bersenjata Portugis akhirnya diperangi oleh Demak dan Cirebon yang berada di pelabuhan Sunda Kelapa ini. Pihak Portugis di bawah komando Perangko Bule pun mempergunakan meriam besar yang belum pernah dialami oleh pihak angkatan bersenjata Demak dan Cirebon untuk menyerang mereka. Nah, pihak Demak dan Cirebon pun sempat kewalahan oleh meriam itu, walaupun pada akhirnya orang Portugis dapat dihalau dan mereka yang gagal melarikan diri akhirnya menjadi tawanan di sana. Nah, wilayah Sunda Kelapa pun akhirnya diganti namanya menjadi Jayakarta yang menjadi asal-usul dari Jakarta ini. Ki Padilah atau Fatahillah akhirnya dijadikan pemimpin di sana oleh Sunan Gunung Jati. Nah, setelah kejadian ini sekitar 40 tahun berlalu setelahnya, dikatakan Sunan Gunung Jati ini wafat pada usia yang ke-120 tahun yang kemudian dimakamkan di Istana Gunung Sembung. Nah, begitulah guys, sedikit kisah hidup tentang Sunan Gunung Jati ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.